uang pertama gue juga salah satunya gue punya duit 10 juta gue kasih Bambang. Hah? Selamat datang di Home Pipa Podcast. Aduh. Yes. Emang Kali dasarnya si lagi. kepala bebek lama banget. Ah, lu ngomong kasar? Itu si kepala bebek. Wah parah banget. Wah parah banget. Kasar banget lu Kyong. Wah. Kepala bebek. Wah, Aduh. lagi Parah pula banget. biasa kan adanya kepala konyol. Masa ada kepala bebek sih? Itu. Gue mau Temen gue dua-duanya gua kasar mau- banget. Aduh. Gue mau benerin tapi gue takut kena hukum-hukum undang-undang ITE. Wah, Emang lu tersanjung ya kalian ya? Tersanjung kalian. Lu episode berapa sih? kita Udah dong, tarik napasnya udah dong. akan bahas apa gitu? Kita hari Jadi ini akan pada hari ini selamat ulang tahun buat Gilnares. Ji. E-nya Ulang kemana tuh? tahun. E-nya kemana tuh? E-nya kemana? E-nya. E-nya hilang. Merkuri. Dia cari dulu. Ini adalah konten viral, percaya nggak? Apa? Apa? Tuh? Bentar, tunggu sebentar. Oke, dia sedang mencari sesuatu. Ja. Itu siapa itu? Coba. Wah, Boy. Baba Bowie. Anjing. Baba Bowie. Ya. Igoy. Ada Jot. Ja, konten viral. Kita akan bahas apa hari ini, guys? Kita akan Masih ada bahas snack-snacknya dong. barang pertama yang kita beli dengan duit sendiri. Dari umur berapapun Dari umur berapapun. Lu selama lu menghasilkan duit. Tapi kalau misalnya dikasih uang sama orang tua dihitung nggak? Enggak lah ya. Kan menghasilkan duit dengan berarti diri bekerja sendiri. ya. Iya bekerja. Nah, gini. Sudah pada saat bekerja. Ya. Nah, pertanyaan gue simple nih. Iya. Haram atau halal sama? Sama. Misalnya malak mencuri itu menghasilkan kan? Makanya menghasilkannya yang mana dulu nih? Nggak salah sih, itu bekerja juga ya, malak butuh tenaga. Nah. Ya kan? Itu dihitung juga tuh duit yang dihasilkan. Aduh, gimana ya ngomongnya? Itu sebenarnya termasuk, cuman nggak etis diomongin Ya, aja oke. sih. Yang halal aja lah ya. Berarti lu Kang Bully lu ya? Kang Bully lu ya? Iya, yang halal. ya berarti ya. Yang halal. Halal. Oh, sumpah dia makan snack. Gue kan belinya Nggak serenceng mau jadi kalah, Bang. wah, anjing. Woi, itu lu belanja bulanan, Cok. Wah. Woi, sumpah. Itu kemarin gue pas belanja bulanan, Kyong. Momogi kan ada 4 rasa. 3-3-nya ada. Yang itu sold out, jadi gue nggak beli. Nih, yang lucu nih. Yang Gua keju. kan mau beli. Oh, sorry. Ini yang keju. Yang jagung. Gue mau beli yang jagung sold out. Yang ada tutti frutti, keju. Ya. Woi. Bang, Woi, teman-teman gue pemilik warung, Cok. Iya, Kyong. itu parah banget sumpah. Iya, gue juga sama, Kyong. Yang jagung habis, jadi gue nggak beli. Iya, gue mau nggak mau gue beli yang keju. Gue nggak Nanti suka, kalau- gue nggak suka rasa lain. Kalau yang ini bukan buat ini sih, bukan buat gue makan. Bohong lu, bohong. Buat dikasihin ke satpam. Oh, lebaranan. Iya. Gua nggak ada. Ini tayang, tunggu. Ini tayang tanggal Tahun depan lagi, minggu depan. Bulan depan. Selamat Lebaran teman-teman yang merayakan. Ini nih. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan Lahir dan batin. Om Bima mengucapkan selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Semoga yang mudik bisa sampai kampungnya dengan selamat. Salam untuk keluarganya. Betul. Betul. Pas banget tuh tayangnya Lebaranan nih. Iya. Gokil. Karena Lebaranan kita jadi bahas apa tadi, Kyong? Barang pertama yang dibeli dengan uang sendiri atau Oke. mau diganti nih? Lebaran ngapain aja? Bisa gitu ya, ganti topik.
Bisa sih ganti topik bisa sih. Barang. Oh sumpah. Temen gue kena influencer. Influenza. Influenza dong. Influenza. Kalau gue kena influencer, gue terkenal. Beda. Iya Kan lu bener. udah terkenal. Kan lu udah terkenal. Makin terkenal, oke. Apa ya? Kalian apa? Barang-barang ya? Oh gini. Barang berarti apapun kan ya? Apapun. Termasuk makanan kan? Iya. Iya, iya. Ya kalau mau di ngomongin barang pertama yang gue beli sih pasti makanan sih. Cuma kalau makanan kan nggak mungkin gue inget apa. Kalau Yang lu sama- inget deh, yang lu inget deh. Oke gini deh, kalau dari gue ya, Iya. ibarat ini kita dari segi YouTube gitu. Barang pertama yang gue beli setelah menghasilkan dari YouTube adalah stand mic bro. Berarti Stand Berarti mic lu- yang baik dan benar. yang itu tuh yang Enggak, dipakai tuh. beda. Dulu kalau lo tahu stand mic, gua tuh lu masih tahu stand mic yang biasa orang pakai buat ini kan? nyanyi. Buat nyanyi yang taruhnya tuh bukan di meja, Di lantai. di lantai. Iya. Dulu tuh awal-awal stand mic gua tuh yang lantai kayak gitu, terus karena gua nggak ada ginian nih. Iya. Nih gininya. Jadi harus gua lakban. Sus. Santai dulu. Gila langsung ngokop gitu aja. Jatuh-jatuhan tuh. Bener. Jadi harus gua lakban Yong dulu. Mic gua tuh gua lakban. Ya jatuhnya sih itu barang pertama sih stand mic-nya sih. Tapi yang gua nanya, berarti pas udah dapat duit dari YouTube ya. sebelum YouTube lu berarti belum pernah menghasilkan uang sama sekali. Pernah, gue kerja. lupa deh. Makanya gue bisa ngebeli kayak kamera, webcam mau gitu. Ya itu dari kerjaan. Tapi kan ini gue mau ngomong dalam konteks YouTube dulu nih gitu loh. Oh, boleh. Barang pertama yang gue beli bener-bener abis gue dapet duit. Nggak nyampe 5 menit setelah gue dapet duit. Iya. Rokok kelas mil 2 bungkus kalau nggak salah. Mendapat untuk menghancurkan ya. Kenapa kelas mil? Karena di era itu kelas mil itu salah satu rokok yang harganya paling murah. Jadi Iya. gue pak rokok itu dulu. Nah, tapi kalau yang benar-benar benda yang bukan gue konsumsi, kalau nge-YouTube ya, ini gue masih inget banget sampai dulu tuh dicengin sama Jota sama Hans gitu-gitu. Gue tuh dulu karena mungkin nggak pernah punya duit, terus tiba-tiba dapat duit yang cukup nggak banyak sih Lumayan. maksudnya. Lumayan Menurut gue, iya, menurut gue banyak. Jadi gue tuh cukup kena norak lah. Nah, Iya. di saat itu tahun 2016 akhir keluar iPhone, pertama kali keluarin iPhone berwarna rose gold. Bambang juga tahu. Itu Anjing banget. bener-bener baru keluar. Gue masih inget banget. iPhone 6s 6s Plus 128 GB rose gold, gue masih inget banget. Itu baru keluar pertama kali. Langsung gue beli. Langsung beli tuh. Beli. Dan setiap ditanya, Goy lu sekarang HP-nya apa? Jelasin Goy. Sekarang HP-nya apa Goy? 6s Plus 128 GB rose gold. Itu nggak boleh kurang satu patah kata pun. Nggak boleh. Yong. Gak boleh. Karena gini, emang iPhone agak kurang ajar. Lu beli 6 dan 6S harga udah beda. Lu beli Ya. 6S dan 6S Plus harganya udah beda. Lu beli 6S Plus dan 6S Rose gold. Plus 128 GB harga udah beda. Lu beli Ah. 6S Plus dan 6S Plus Rose Gold harganya udah beda. Nah makanya gue harus lengkap sebutinnya. Berarti itu yang top tiernya ya, yang Iya. paling Iya. mahal ya. Paling mahal itu. Nah itu kan ya sekarang udah iPhone berapa sekarang? 14 ya? 13. 13. 13. Tuh. Gila. Keren juga lu. Lu tahu iPhone 14 yang baru gimana? Iya, Gue bisa jadi orang dulu, nah kaya itu- nih, jadi liker gue. Dulu gue itu benda pertama yang menurut gue cukup mewah gitu. Jadi kalau kita simpulkan, waktu lu pertama kali dapat duit, lu beli rokok. Setelah dapat dari YouTube, lu belinya 6S Plus 128 GB rose gold.
Kurang plusnya. Kurang. 6S Plus 128 GB rose gold. Nah, Nah, tapi bukan duit pertama dari YouTube ya. Sebenarnya banyak tuh yang dari YouTube awal-awal tuh kayak beli mic segala macam gitu. Cuma yang itu tuh cukup berkesan karena norak gitu loh kayak 6S Plus 128 GB rose gold. Itu tuh jadi lucu, gue nyebutin harus full gitu. Jadi itu berkesan. Dan Berkesan, itu kalau ya. nggak salah sebenarnya dibilang mahal banget sama HP zaman sekarang sih enggak. Kayaknya itu 9 jutaan deh. Lupa gue. untuk itu sebenarnya untuk waktu itu flagship. Iya. Jadi itu tuh emang HP keluaran baru. Terus lu beli yang paling tingginya dengan warna yang bikin tambah Paling- mahal lagi gitu loh. Iya. Nah, Terus nasib tuh handphone gimana tuh setelah lu beli? nah, Hmm. habis itu, nah ini juga tai sih. Gue pakai itu nggak nyampe 1 tahun. Rusak. Kan iPhone kan 6 bulan sekali. Upgrade, Nah, upgrade lagi. habis 6 bulan lagi keluar tuh 7 Plus. Gue ganti. 7 Plus itu adalah HP iPhone pertama kali yang kameranya lurus gitu loh. Iya, gua iya, ganti. iya. Ya, Iya, Itu ada iya. pokoknya- dua atasnya. Ya udahlah ganti itu. Itu ya, pokoknya. Tapi disebutnya juga harus full. Oh, Sempat nah disebut ini full, harus disebut 7 full. Plus gue ini. 7 Plus gue sama Hans tuh sama. Black Warna merah. Matte nyebutnya, bukan black doang. Seinget gue gitu, Black Matte seinget gue ya. Jadi belinya bareng sama Hans, beda berapa hari sama Hans. Dah. Lu Kyong, sebenarnya gue ya cuma gitu doang sih. HP itu. Kalau gua pertama kali gue masih inget tuh gue dapet duit tuh 1 juta itu dari hasil makang. Tau makang nggak? Magang. Makang. Jadi kayak makang tuh kayak calo. Oh. Lu butuh apa? Si gue mau. Middleman. Middleman. Ya. Gue masih itu dapat duit 1 juta rupiah. 500 ribunya gue kasih ke emak gue karena gue percaya pada prinsipnya penghasilan pertama tuh harus ke orang tua. Ya. Jadi gue bagi 2. Sisanya dengan tololnya gue beli ban balap merek Batlex. Terus gimana tuh bannya? Terus bannya kan 1 biji 900 ribu masih kurang. Kan mau butuhnya 2. Jadi yang 500 ribu gue kasih jadi DP terus gue ngutang. Jadi cuma biji sebiji doang. Lah, Berarti nggak bisa diganti, ujungnya nggak bisa diganti juga dong. Enggak, cuma bisa sebiji doang. Itu pun masih ngutang 400 ribu. terus kan dia buat kalau- apa anjing? Enggak jelas. Jadi Itu nggak kepake pertama dong. kali ini kan pertama kali gini cerita tololnya nih. Kan gue baru dapat duit nih. Teman-teman gue pada tahu dong. Wih, pada zaman gue tuh 1 juta rupiah tuh gede banget tuh. Ya. Ya. Wih, si Randy dapat duit 1 juta. Makan-makan yuk. Nah, jadi pas kan teman-teman dulu kan kampret tuh. Kita dapat duit, kita yang kerja, mereka yang minta nagih makan-makan nih. Iya kan? Nah, pas itu kan gue masih nongkrongnya anak bengkel nih kan, gue pembalap motor dulu gitu kan. Ngobrol-ngobrol, terus si Enci yang punya tokonya bilang gini, daripada habis buat makan-makan, kan ini hasil kamu sendiri, gimana kalau beli ban? Kan kampret juga dia. Dia mau lakuin dagangan dia sendiri sebenarnya. Tapi uangnya kurang nih. Gak apa-apa, utang dulu gak apa-apa. Nah jadi pas udah itu kan, ayo kita mau makan-makan kemana nih? Gak bisa udah beli ban sama Enci duitnya. Ya pada kecewa semua, tapi cuma 500 ribu itu masih utang 400 depan doang. Yang belakangnya mahal. Yang Jadinya- belakangnya sama juga 900 juga. Yang belakang lebih mahal karena ban racing itu depan lebih lebar, depan lebih kecil, belakang lebih lebar, lebih tebel dia. Ya, semenjak Ya. main MotoGP gue tahu tuh. Tahu kan? Nah, yang belakang tuh 1 juta lebih lah gitu. Nah, tololnya sampai waktu itu kan harus lunasin dong 400 lagi. Gua nggak punya Iya. duit. Gua nggak punya duit. Gua jual lagi bannya. Cuma balik uang gua 200 ribu. Nggak pernah pakai tuh ban. Bentar, dari 900 900. turun ke 200. Kan Kenapa gua baru dari awal lu nggak beli bekas anjing? Nih. Dia baru dengar DP. dulu. Kan gua baru DP, belum kepasang. Ya kan? Heeh. Terus kan yang gua bayar berarti cuma 500 dong. Ya. Ya kan? Nah, dari sama itu tuh terus selama berbulan-bulan gue nggak bisa lunasin itu ban. Jadi jual cepet lah ceritanya. Dipotong sama si Inci 200 ribu. Jadi DP gue tuh 200 ribu, 300 ribu angus gitu. Ngerti nggak? Ya. Itulah tololnya itu dibodoh-bodohin.
Nah, setelah YouTube, Yong. Setelah YouTube yang pertama kali gua beli ya, kan gua baru menghasilkan duit tuh 2020. Oke, 2020. Mungkin ini juga boleh, Yong, kayak streaming apapun yang digital lah. Berkaitan dengan ya digital. Karir Gua digital lu. pertama kali dulu gua menghasilkan duit pertama kali itu didonate sama Oplet tua. $1.000 waktu itu. $1.000. $1.000 tuh 14 juta lah kalau 14. sekarang ya. 14 Kalau dulu juta. mungkin 13-an lah ya. Ya 13-an. Itu gua didonate itu karena mau upgrade PC. Jadi dia dengar gua mau upgrade PC. Dia langsung donate 1.000. Jadi pertama kali gua beli itu ya barang-barang PC. Gua beli prosesor, motherboard. Tapi VGA nggak cukup ya. Prosesor, motherboard. Ganti semua kecuali VGA-nya. Itu. Itu lu live di mana, Yong? YouTube. Oh, YouTube ya. Oke, yang di luar dari YouTube kan sebelumnya kan lu sempat di luar dari YouTube tuh. Ada nggak? Banyak kan kerja gue banyak. Tapi kan kalau yang pertama kali tadi yang nyalo tuh. Yang pertama. Yang setelah itu kan gue udah 9 kali yang pernah gue ceritain. Gue 9 kali buka usaha bangkrut semua. Ya, itu udah nggak inget gue beli apa. Mungkin Ya, maksud Bambang tuh yang gitu. maksud Bambang mungkin platform ya Bang, bener nggak? Platform ya benar, platform lain gitu loh. Kalau YouTube oke, lu dari Oplet gitu. Kan sebelum Oplet kok nggak salah platform dulu apa setelah Oplet baru platform? Setelah Oplet baru platform gue. Gue kira tuh platform dulu baru Oplet. Ya, platform Oplet dulu baru platform. Gitu. Habis platform. Berarti kalau gue boleh tahu nih, berarti lu mulai nge-YouTube itu kan udah ada PC dong? Pakai HP dulu pertama kali. Kalau video maksudnya pertama bukan bener-bener. Ya, yang pas udah gaming gitu loh. Udah gaming udah PC. Lu yang gue pengen tahu tuh kayak lu upgrade ke apa dari Oplet kan nggak sih? Ya, let's say 14 juta gitu kan jatuhnya. Tak. Lu beli prosesor sama motherboard. Iya. Berarti masih make sisa bekas-bekasnya dulu. Iya. Apa tuh dulu yang lu pakai tuh sebelumnya PC-nya kayak apa gitu? Itu yang pertama kali yang gue pakai dulu kan yang itu gue cerita yang Core 2 Duo ya. Pertama kali itu dulu tuh. Habis itu lu pernah cerita kayaknya. Ya, gue pakai pertama kali prosesor gue Core 2 Duo kalau nggak salah gue. Core 2 Duo. Habis itu langsung begitu dapat donasi gue langsung ganti i7 7700K. Gue masih inget. Nah itu tuh yang gue ganti. Itu pas lagi main apa, Kyong? Itu ROS, Rule of Survival. Kan itu memang gak butuh spek tinggi-tinggi banget kalau ROS waktu itu. Jadi ya memang game HP tapi bisa main di PC. Habis itu baru gue main PUBG habis itu. Setelah upgrade udah bisa nih main game. Dulu VGA lu apa tuh? Awal-awal tuh VGA zaman gue Core 2 Duo. Kan gak diganti tuh. GTX 950. Wah, lebih bagus dari gua lu berarti lu. Sebelum itu tuh udah upgrade. Sebelum itu pakai AMD Sapphire apa gitu tipenya gue lupa banget dah. Setara sama apa kira-kira? Enggak, itu mungkin setaranya sama GTX 730 mungkin. Atau apa yang di bawah-bawah lah. Gitu. Maaf kalau gue diam. Teman kita bingung. Enggak, maaf ya makanya. Maaf kalau gue diam. Gue gak ngerti komputer, Cok. Nih, gue baru inget. Uang pertama gue juga salah satunya gue punya duit 10 juta gue kasih Bambang. Hah? Oh, rakit PC pasti. Dia menyerahkan duitnya untuk gue urus rakit PC-nya apa aja nih parts-partsnya. Bang, gue ada duit, gue ada budget segini. Gue gak ngerti PC. Lu aja yang ngatur. Jadi berarti kalau Bambang waktu itu pasangin gue Core 2 Duo segala macam gue gak ngerti, Cok. Gue bener-bener gak ngerti apa-apa. Sisanya gue ambil juga gue gak masalah. Gak masalah gitu loh. Gue gak ngerti sama sekali. Dia gak ngerti apa-apa nih sebenarnya nih. Gue ada budget segini bang, kira-kira jadi PC apa. Nah akhirnya gara-gara PC itu gue pertama kali main GTA 5 bisa 60 fps. Itu setelah PC itu. Jadi awal-awal gue main GTA 5 tuh 40, 30 fps nya. Tapi tetap gue upload di YouTube. Jadi iya karena dulu kan lu pakai laptop kan awal-awal kan. Awal 60 fps gue tuh berkat duit 10 juta itu. Tuh. Terus PC itu apa nasibnya gue? Nah ini PC nih legend banget nih. Nah, ini.
PC ini gue tipikal orang yang gak akan upgrade PC kalau nggak meledak PC gue, kalau nggak rusak. Soalnya selagi gue masih bisa ngedit segala macam kan, itu masih oke lah. Jadi PC gue aja sekarang ini mau upgrade bisa, tapi gue nggak mau upgrade dulu. Nah itu PC gue pakai sampai gue udah 2000, gue pakai sampai kurang lebih gue beli iPhone nanti gue cerita itu. Nah, iPhone 6s Plus 128 GB rose gold. iya. Kan harus lengkap. Kan harus Bener. lengkap. Harus lengkap. Harus lengkap ya. Nah, kenal lah sama temennya Jot, namanya Adol. Adol, dia bilang gue mau ngedit, gue mau jadi editor deh. Dia pokoknya mau kerja gitulah. Karena udah dia mau ngedit. Nah, yaudah gue pikir udah PC ini dipakai dia. Pakai dia, terus akhirnya gue baru rakit PC ulang. Jadi PC itu lu kasih dia. Iya, gue lupa ya. Kalau nggak salah sampai sekarang masih dipakai dia deh. Apa dia udah jual ya? Gue lupa. Mungkin dia udah upgrade kali. Mungkin. Iya, Nah, jadi udah canggih. Mungkin nggak tahu juga gitu loh. Terakhir Nah, gue liat streaming dia udah oke streaming. iya, nah itu buat dia. Nah, duit gue kan belum ada juga lah. Akhirnya PC Jot gue beli. Jadi PC-nya gede banget. Ini ada di sini nih sampai sekarang nih. Di balik. PC Jot. Ya. Jadi PC itu sampai sekarang masih ada di dalam lemari ini. Itu PC Jot. Dia mau upgrade juga. Tapi gue ya udah PC lu sini gue bayarin itu berapa ya? Murah dah, pokoknya murah dah. Nggak nyampe 10 juta PC-nya. Ya udah akhirnya gue bayarin. Itu PC yang putih itu bukan sih? Ya, yang gede banget. Yang putih. Yang putih Itu, kan? ya. Oh gitu. Ini huruf E-nya baru ketemu gue. Ada di lantai, Bro. Iya, gitu. Lu ada lagi nggak, Bang? Agak gua ya. Kalau sebenarnya yang di luar dari YouTube dan waktu itu pertama kali sih ya kalau kasih duit ke nyokapnya ya itu mah udah pastilah. Dari kita semua pasti juga udah kayak gitulah, kita bertiga. Nggak mungkin enggak. Pertama kali yang gua beli, nggak tahu sih kalau misalkan kayak makanan-makanan gitu nggak mungkin gua inget ya. Yang gua inget tuh kayak ibarat gua membeli untuk YouTube, gua kerja mati-matian, itu gua beli webcam. Cuma buat webcam. Itu dari duit kerja gue sebelumnya. Ini kalau yang buat YouTube ya. Kalau yang nggak buat YouTube, udah bingung gue, udah lupa gue. Jadi kalau lu awalnya tuh gue nge-YouTube gak pakai facecam, Yong. Satu video doang. Satu video doang ya. Satu video doang kalau nggak salah. Satu video doang gue nggak pakai facecam. Terus abis itu gue mikir kayak nggak bisa nih kalau nggak pakai facecam nih. Mulai cari-cari, ya udah mumpung gua ada duit dari kerja kan baru cair tuh gitu tuh, gue inget baru cair uangnya. Nggak lama gua beliin langsung buat Logitech C920. 20. Belum ada yang 22 ya? Belum ada, 22 belum ada. Langsung beliin itu. Rekomendasi juga kalau nggak salah ya dari Igo ya, dari lu ya gue ya. Iya, nggak punya teman juga sih gue, siapa lagi gue mau nanya tentang kayak gituan kan. Ya udah gue nanya ke Igoy. C920 gue beli. Sampai Tapi sekarang itu masih ada tuh kan, tuh barang. Enggak dipakai. Masih ada kan? Oh iya masih ada, cuma dipakai sama ponakan gue, bedanya gitu doang. Nah, duitnya itu gue dapat dari kerja ngedit. Karena gue dulu editor, jadi PC gue yang dulu tuh sebenarnya juga ya udah tergolong bagus sih karena udah ngedit kan. Awal-awal itu kalau dibilang yang di luar dari YouTube dan tidak untuk YouTube, ya jatuhnya gue nggak beli PC sih. Awal-awal gue ngedit masih pakai laptop. Laptop gue dibeliin, kalau laptop gue dibeliin sama orang tua. Gue masih ingat mereknya Fujitsu. Tapi gue masih inget nih, Bang. Itu kan lu ada monitor buat ngedit tuh yang gue pertama kali ngeliat tuh terpukau gue karena bagus banget warnanya. Iya. Itu belinya barengan sama tuh PC atau gimana tuh? Enggak.
Itu setelah itu awalnya monitor gue pakai monitor bekas. Kan nih, lu tahu sendiri gua tuh ada toko kan? Iya. Lu tahu monitor toko ya? Ya monitor Tahu, toko tahu. kan cuma 14 inch, Iya. 13 inch. Nah, Iya. itu monitor pertama gua tuh, gua masih pakai gitu tuh. Monitor Sampai Indomaret. akhirnya Monitor iya, Indomaret. sampai akhirnya ya gue juga bisa setelah PC yang baru itu terbentuk, akhirnya gue bisa ngebeli-beli buat kayak misalkan monitor. Terus ngebeli mic gua dulu tuh pakai Scarlett, Focusrite Scarlett. Scarlett Gua Whitening. tapi Karena beda. bukan Beda. dong. Focusrite mereknya beda, bukan Scarlett mereknya. Ini dipakai bukan tambah putih. Iya. Gesrek. Jadi tuh sebenarnya tuh semua peralatan YouTube gua awal-awal kayak mic, PC, kecuali facecam itu emang gua ada karena dulunya gua editor dan gue juga sempat ngurus sound karena gua kan ngedit sempat ada voice over jadi gua harus punya mic gitu loh. Makanya dari awal-awal udah kayak begitu. Menarik. Nih gue dari tadi sibuk teman kita makan, lu bilang kalau kita tanya dengan teman kita ini. Apa? Ya biar dia nggak makan ya. Iya. Apa? Di luar YouTube gue. Di luar YouTube. Ada yang lu inget nggak? Zaman-zaman misalkan kayak lu kuliah, lu kerja. Terus lu boleh cerita yang lu malak. Tadi gue juga tertarik nih. Nah, gimana kalau kita sekarang ke yang pekerjaan tidak halal? Gini, gue sebenarnya mungkin gue habis di mabok, hedon anak bandel lah. Mungkin jadi gue tidak ada bukti dan gak bisa gue share juga kayak ya udah intinya gue dapet duit habis malam itu. Besok misalnya gue dapet duit lagi habis malam itu. Terus sama ini bukti nyatanya sebenarnya salah satu cara iOdance gue. Jadi misalnya habis dari duit malak, gue beliin voucher terus misalnya beli tersil. Gitu-gitu. Jadi game gitu ya. Jadi di game. Nah, ini nih warnet gue tuh mungkin beda dari warnet lainnya, guys. Tapi di era itu memang rata-rata kayak gitu. Warnet gue itu adalah tempat nakal. Jadi warnetnya itu boleh ngerokok, boleh miras, pertarungan semua. Itu jadinya bandelnya di situ, nge-spendnya di situ. Jadi udah ngasih nge-spend miras, plus nge-spend billing, plus nge-spend voucher game di satu lokasi. Makan di situ. Iya. Makan lagi di situ. Iya. Jadi itu benar-benar tempat, itu definisi kalau misalnya sekarang di live streaming, gue tuh spender bro di situ. Gara-gara itu jadi misalnya habis, ya bukan cuma malak sih, maksudnya apapun itu, mau ada yang kerja pun ya kita karena mungkin bandel banget ya, jadi udah beli udah minuman keras. Jadi gue mau nanya nih gue, kalau mau jawab nih, target operasi lu pada saat kegiatan malak tuh ya gimana tuh? Jangan cowok. Jangan. Dan pokoknya ya intinya kita tahu itu yang nggak bener lah, yang haram lah gitu ya. Tapi gue salut juga dari dulu kan badannya kecil ya gitu ya. Dia bisa malak bos. Terus sama ini juga ya. Salah satu yang uniknya ya uang haram digunakan untuk main game jadinya ya. Kembali ke game, kembali ke yang haram lagi gitu ya. Iya. Itu. Jadi orang percaya gak sih gitu tuh? Yang istilah kalau kata orang-orang tua gue kan, uang panas itu pasti dimakan setan juga kata orang-orang tua gue. Percaya gue percaya. Percaya gak gitu? Percaya gue. Uang panas harus digunakan secepat mungkin untuk yang panas-panas. Itu. Makanya anggur merah intisari Raja Wali itu panas bro. Tidak ada. Ya kan? Jadi kita habiskan itu. Nah, tapi itu gue gak bisa share yang maksudnya jadi benda apa yang dibeli. Ya cuma minuman keras gitu. Iya. Merokok sama itu hedon anak muda bodoh gitu loh. Anak kecil lah gue hitungnya belum muda itu, gue masih anak kecil itu. Tapi sebenarnya gue ada cerita yang bodoh juga sih. Maksudnya kayak manajemen keuangan kayak gitu gue sempat ada yang bodoh juga. Ini cerita Igoy tahu banget nih. Iya gue tahu. Mana nih? Dulu kita tuh orangnya demen clubbing. Ini zaman-zaman udah nge-YouTube ya. Clubbing banget. Dulu kita orangnya demen clubbing. Jadi ada satu waktu di mana kalau misalkan di malam itu gue membeli satu botol,
ibarat besok gue tidak bisa makan apa-apa. Oh. Ibarat nih, kalau gue misalkan harga satu botol nih, let's say 1 juta gitu ya. Harga satu botol 1 juta. Duit gue di bank itu 1.020.000. Let's say kayak gitu. Dan gue memilih untuk membeli botol. Besok lu nggak makan apa-apa. Ya. Dia bisa. Dia seburuk itu manajemennya. Nah tapi gini nih. Dulu banget. Dulu. Nih uniknya nih. Pas awal kita biasa janjian jam 7 malam lah. 7 malam udah kayak koordinasi party di Snitch. Weh udah gitu kan. Nah selama perjalanan si anjing ini nih. Dia nih nyetir nih. Gua hari ini mau minum dikit aja. Sedikit tuh. Nyampe emang kita nyampe udah ada minuman yang memang ready lah. Dikip. Minum. Okay. Ini masih duit yang patungan. Belum yang dia sendiri. Minum nih. Mungkin udah setengah-setengah kali dia kayak, wah, enak sekali dunia ini. Nanggung. Nah, tiba-tiba nih di bar bartender ininya lah di barnya. Long Island 1 ini gue yang bayar aja. Wah, mantap kali. Mantap kali. Padahal pas di jalan gue minum dikit aja. Waduh. Gue tuh gimana ya? Kalau udah kentang nanggung. Tahu lah maksudnya kan. Iya. Cuma maksudnya kalau yang lain tuh kayak ya udah misalnya memang udah enggak mabuk banget, kayak udah tipis-tipis gitu kita kayak udah gitu loh. Tiba-tiba pokoknya kita lagi duduk nih di meja atau lagi di dance floor-nya. Tiba-tiba si anjing udah pitcher nih. Nih gue buka lagi nih sebotol nih. Udah ada pitcher. Bahkan ini bukan sekali 2 kali. Jadi ini tuh sering lah. Beberapa kali. Jadi bukan. Sampai sekarang juga masih ibarat kayak gitu loh. Iya, jadi sering gitu. Kayak gitu makanya kenapa kita sering ngecengin dia? Karena bukan sekali 2 kali. Karena sering gitu loh. Kayak ntar udah nih, ntar juga tiba-tiba ada lagi botol lagi gitu. Nah itu dia nih orang hedon anak muda lah. Bang. Ya, setelah lu membuka itu, kan duit lu tahu nih rekening lu 1.020.000. Punya rasa penyesalan nggak? Bodoh banget ngapa gue buka? Jadi gini, kenapa gue masih memaksakan untuk buka? Karena karena gue tahu nih besok nih gue bakal dibayar lagi nih, besok gajian gitu loh. Ya. Ibarat besok gajian, tapi ternyata gajiannya telat. Telat sehari. Jadi pada hari itu gue cuma makan Indomie dengan 20.000 ke ibu-ibu sebelah rumah. Yeah. Tapi besoknya ada duit lagi. Besoknya ada lagi. Nah itu makanya kenapa gue bisa memutuskan ini. Cuma itu goblok aja gitu loh. Untuk dari segi money management tuh goblok aja. Yeah. Lu udah tahu ya walaupun lu dibayar, tapi duit lu pas-pasan nih. Buat apa gitu loh sebenarnya lu membeli itu. Tapi lu tidak menyesal berarti kan? Happy kan? Happy, tetap gak nyesel. Tidak ada penyesalan berarti? Gak ada, cuma goblok. Kalau dilihat dari sekarang tuh kayak dulu gue goblok banget gitu loh. Gitu tapi, aja. Uniknya setiap dia bilang duitnya pas-pasan, tapi dia selalu survive dari pas-pasanan itu loh gitu loh. Itu makanya kerennya dia. Sumpah. Jadi misalnya dia bilang pas-pasan nih, tapi ya udah dia besoknya tiba-tiba kita tuh bisa kayak Jumat, Sabtu, Minggu lah gitu. Dia duitnya pas-pasan, terus misalnya Minggu kayak duitnya udah ada lagi anjing. Tuh udah kayak udah begini lagi, udah gini lagi nih. Karena gini, ketika gue bilang duitnya pas-pasan tuh sebenarnya gue masih bisa buat beli lagi sebenarnya. Cuma gue menolak dulu deh, nambah dulu nih gitu. Ternyata besoknya party lagi, ya udah nambah lagi lah. Ya tapi awal-awal Bangsul. Awal-awal YouTube kita party banget sih anaknya. Bener-bener every day, every night, bro. Tapi kalau sekarang ditanya masih kangen gak dunia party? Kangen lah. Kangen gue kangen. Pasti kangen lah. Setelah lu mempunyai Jill, kalau diajak party lagi, berpikir 2 kali kah atau langsung let's go? Oh, berpikir 2 kali. Gue kangen tapi pas diajak gue harus tetap mikir anak gue ntar gimana segala macem.
Kalau kangen pasti kangen lah gila kayak itu. Gua kan belum tua-tua banget, Bro. Masih dugem masih bisa gua anjing. Iya. Masih kayak Hai ladies gitu masih bisa lah. Hai ladies ditampol sama gepok. Lupa dia. Gue gak akan nanya si Bambang karena dia emang masih pengen. Iya, gue emang masih pengen, cuman gue gak akan nanya dia. Apa ya? Tahu. Gue nggak ingin sesering dulu. Capek, karena capek. Ya, cuman kangen. Sekali aja lah, cukup sekali aja gitu. BTW. One night. Gue udah 3 tahun tahu gue nggak dugem. Gue udah lebih lama. Enggak. Iya benar. Kan pandemik 2 tahun kan? Iya. Pandemi 2 tahun, lu 3 tahun. Iya, gue udah 3 tahun gue nggak ke klub. Bener-bener nggak clubbing tuh 3 tahun gue. Pas pandemi gue masih ada sesekali. Nah, gue bener-bener enggak. 3 tahun bayangin gue nggak ke klub gitu. Tuh udah lama banget. 8 tahun gak pernah ke klub. Gua berarti setahun udah gak ke klub. Baru setahun ya. Gaul dari sini ya. Masih yang gini ya. Karena pas pandemi kan teman-teman gua udah hilang semua nih. Igoy hilang karena nggak mau keluar gitu maksudnya kan. Teman-teman gua ya teman-teman yang masih lugu-lugu Jot. Jot dan kawan-kawan. Ya maksudnya lugu-lugu yang umur-umur nakal gitu loh, ngerti gak? Nah, tapi gini, Jot itu kenal klub baru. Bener ya? Ya kan? Makanya dia lagi menggebu-gebunya. Jadi tuh mereka tuh lagi gila-gilanya. Ya karena gue lagi ingin, ya gue juga ikutan gitu loh. Iya. Sampai satu saat ya capek. Udah deh, udahan dulu deh mereka pergi, gue udah enggak gitu. Tapi dugem itu kayak olahraga, Cok. Iya. Pinggang gue sakit lu dugem lu. Itu kayak olahraga, kayak zumba itu seharian di situ. Gue di klub, lu bayangin begini gue di klub nih. Kayak pinggang gue sakit banget, sumpah itu capek, ke klub tuh capek. Kayak rame, dugem, terus suara habis karena ngobrol kan. Hah? Apa? Kenceng banget kan suara. Itu suara harus teriak-teriak. Jadi buat kalian yang mau dugem, jadi dugem itu bukan sesuatu yang mudah ya menurut gue ya. Karena harus siapin suara yang kenceng, badan yang fit. Jadi harus ada persiapan dulu. Dan uang yang lebih. Uang yang lebih. Jangan kayak gue. Benar-benar. Uang yang lebih. Tapi gue belum pernah sih dugem sama mereka. Gue penasaran tuh kalau di Bambang tuh udah kena joget. Jogetnya gimana? Biasanya lucu-lucu tuh. Akyong pernah gak ya? Enggak ya? Enggak, makanya gak pernah. Pernah Akyong. Terus joget andalan ya. Ini kan biasanya kalau setiap orang punya nih joget andalan jadi tuh gini, dulu ya emang kalau joget tuh kita rame-rame selalu ke dance floor-nya. Nah, udah mulai berumur nih, udah jarang tuh masuk ke dance floor, rata-rata di sofa doang tuh. Rata-rata duduk. Ini juga sih, Bang. Udah gak ada tuh yang joget-joget tuh. Faktor ekonomi juga, Bang, sebenarnya, Bang. Dulu kenapa kita di dance floor? Karena kita sanggupnya untuk cuma beli botol di dance floor. Di bar. Iya. Pas kita udah mulai masing-masing udah cukup uangnya udah oke, kan udah bisa bayar table, bayar sofa. Dulu kita nggak sanggup, Cok. Dulu yang pas sanggup-sanggupnya juga masih ke dance floor sering banget, masih? Boy. Iya. Masih, gue masih ingat, masih ke dance floor, masih joget-joget di dance. Ayo kita ke dance floor yuk, lagi duduk nih. Terus misalkan satu orang, woi lagunya mulai naik nih, yuk kita ke dance floor. Udah ke dance floor semua. Terus balik lagi ke sofa. Kalau sekarang kayak udah pada nggak ada tuh yang ngajak gitu loh ke dance floor. Capek pinggang, Bro. Capek. Yang paling heboh jogetnya siapa, Bang? Di antara lu orang berdua. Biasa aja kita mah. Nggak ada yang gila-gila banget sih. Biasa aja kita. Malah yang heboh sebenarnya kalau di kita tuh gak ada sih semuanya. Oh iya. Itu doang, ada. Ini kita jadi bahas dugem, Cok. Ada. Cuman lumayan side tracknya jauh juga ya gitu ya. Iya. Kalau dilihat-lihat ya. Jadi apalagi nih? Jadi kita balik lagi, apalagi benda. Ya udah lah ya. Iya. Benda yang dibeli pakai duit sendiri.
Ya salah satunya itu. Ya kita semua banyak sih lah sebenarnya. Kayak pasti itu yang kalian lihat di kamera. Sekarang nih kayak ya Bambang, tuh lampunya Akyong, mic gue, itu kan pasti pakai keringat sendiri tuh. Betul. Closing berarti nih kita ya. Closing deh Kyong deh. Dengan hasil yang membagongkan itu. Kita akan jumpa lagi di Hobi Podcast selanjutnya.